Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat yang memegang rahasia Nabi. Hudzaifah bin Al-Yaman bin Husail bin Jabir bin Amr bin Rabi'ah bin Jarwah. Ayah beliau yang bernama Husail yang belakangan dikenal dengan Al-Yaman merupakan penduduk asli Makkah dari Bani Abbas. Hudzaifah bin Al-Yaman dikenal sebagai orang yang dipercaya oleh Nabi Muhammad dalam menyimpan rahasia dan dalam menyelidiki permasalahan yang terjadi. Seperti sahabat lainnya, Hudzaifah bin Al-Yaman banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW karena kedekatan pribadi dan spiritualnya dengan Rasulullah SAW. Hal inilah yang membuatnya banyak menerima cerita hadis dari Rasulullah SAW yang kemudian diriwayatkan oleh para Rasulullah lainnya. Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya Karakteristik Kehidupan 60 Sahabat Nabi mencatat informasi bahwa Imam Bukhari dalam Sahihnya meriwayatkan 8 hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman dan Imam Muslim meriwayatkan 13 hadis. Riwayat yang lain juga menjelaskan sejarah juga mencatat bahwa Hudzaifah berpartisipasi dalam perang Uhud dan selama perang itu ayahnya Husail tanpa disadari menjadi syahid oleh pasukan Muslim. Justru karena dalam pertempuran ini dia memakai helm sehingga teman-temannya mengira dia termasuk kelompok musyrik. Kesyahidan Hudzaifah bin Al-Yaman ini sendiri terlihat dari jauh oleh Hudzaifah bin Al-Yaman sendiri yang melihat sebilah pedang menikam ayahnya dan ia berteriak, "Ayahku, ayahku, tidak dia ayahku." Namun kada Allah terjadi. Dan ketika para sahabat menyadari apa yang telah terjadi, mereka hanya bisa berdiam diri dalam kesakitan. Mengetahui itu adalah kesalahan, Hudzaifah bin Al-Yaman kemudian berkata, "Semoga Allah mengampuni Anda, memang ayah saya adalah yang terbaik dari belas kasihan ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW." Hudzaifah bin Al-Yaman selalu mendampingi beliau bagaikan seorang kekasih. Hudzaifah turut bersama-sama dalam setiap peperangan yang dipimpinnya kecuali dalam perang Badar. Dalam perang Uhud, Hudzaifah bin Al-Yaman ikut memerangi kaum kafir bersama dengan ayahnya Al-Yaman. Dalam perang itu Hudzaifah mendapat cobaan besar. Dia pulang dengan selamat, tetapi bapaknya syahid oleh pedang kaum muslimin sendiri, bukan kaum musyrikin. Kaum muslim tidak mengetahui jika Al-Yaman adalah bagian dari mereka sehingga mereka membunuhnya dalam perang. Hudzaifah bin Al-Yaman adalah sahabat Nabi Muhammad yang memiliki bakat istimewa. Salah satu kemampuan Hudzaifah bin Al-Yaman adalah bisa membaca wajah atau dalam bahasa sekarang disebut membaca mimik wajah. Bahkan Hudzaifah bin Al-Yaman bisa membaca karakter seseorang secara sekilas. Dia mengetahui hati, kejelekan dan kemunafikan orang lain dari jauh. Alih-alih menggunakan kekuatan ini untuk kejahatan, Hudzaifah menggunakannya untuk menyebarkan agama Islam dan menghilangkan kemunafikan. Khalifah Rasyidi Umar bin Khattab sering menanyakan pendapat Hudzaifah tentang karakter pejabat. Dan ketika Hudzaifah ditanya, dia selalu menjawab dengan jujur. Karena Hudzaifah bin Al-Yaman juga bertanggung jawab dan sangat handal dalam menjalankan berbagai tugas. Kemampuan mengetahui isi hati orang lain membuat Hudzaifah dapat dibagi pada 4 jenis hati. Hati yang tertutup yaitu hati orang kafir. Hati yang menolak yaitu hati orang munafik. Hati yang bersih dan di dalamnya terdapat pelita yang menerangi, maka ini hati orang beriman. Hati yang berisi kemunafikan dan iman. Suatu hari Hudzaifah datang kepada Nabi. Dia langsung mengatakan kepada Nabi bahwa lidah dan kata-katanya tajam. "Ya Rasulullah, saya memiliki lidah yang sangat tajam untuk keluarga saya. Saya sangat takut lidah ini akan membawa saya ke neraka," kata Hudzaifah. Setelah mendengar pidato ini, Rasulullah mengingatkan Hudzaifah untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Lalu di manakah jarakmu? Sungguh aku memohon ampun kepada Allah 100 kali sehari," kata Rasulullah. Pada kesempatan yang berbeda, Hudzaifah bin Al-Yaman menerima misi khusus dari Rasulullah. Di tengah perang Kada, ketika kaum Quraisy dan Yahudi bersekutu, Nabi ingin mengetahui kondisi kubu musuh. Namun cuaca pada waktu itu sangat berangin, gelap, bergemuruh dan juga sangat mencekam. Sementara para sahabat pada waktu itu sedang dalam keadaan kelaparan. Rasulullah memanggil Hudzaifah untuk tugas yang sulit menyerang kampung Quraisy. Hudzaifah mampu melakukan ini dan berhasil menyusup ke kampung Quraisy. Setelah misinya selesai, Hudzaifah segera menyampaikan informasi yang dia terima dari kampung musuh kepada Yang Mulia. Hudzaifah bin Al-Yaman juga meminta semangat juang tentara muslim. Berkat keahlian dan kecerdasannya, perang berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin dan kekalahan bagi Persia. Abu Nasr As-Sarraf mengatakan dalam kitabnya Al-Lumati At-Tasawwuf bahwa di antara para sahabat Nabi ada orang-orang yang menerima ilmu khusus yang hanya diberikan kepadanya.
Orang-orang ini termasuk Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an dan Hudzaifah. Ali bin Abu Thalib pernah bersaksi, Rasulullah mengajariku 70 juz ilmu yang tidak pernah diajarkannya kepada siapapun kecuali aku. Hudzaifah bin Al-Yaman sementara menerima informasi khusus tentang nama-nama orang munafik yang diberikan kepadanya hanya oleh Nabi. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk mereka? Maksud dari cerita ini adalah bahkan Umar yang kemudian menjadi khalifah kedua sangat menghargai ilmu Hudzaifah dan menggunakannya bahkan sebatas ilmunya. Ada surat dalam Al-Quran yang disebut Al-Munafiqun, ini berbicara tentang ciri-ciri orang munafik. Surat yang sama tidak menyebutkan siapa orang itu. Tentang orang itu Rasulullah mengetahui melalui malaikat Jibril. Nabi kemudian menyerahkan daftar nama-nama orang munafik yang hidup pada waktu itu hanya kepada Hudzaifah dan memintanya untuk tidak pernah mengungkapkan nama-nama itu kepada siapapun. Tan pertanyaan Umar di atas, Hudzaifah tidak menjawab, dia tetap diam dan tidak bergerak. Hudzaifah tidak berbicara sampai kematiannya. Karena itulah Hudzaifah disebut sebagai penjaga rahasia Nabi. Pada masa pemerintahan sahabat Umar, Hudzaifah bin Al-Yaman diangkat menjadi gubernur Nahawan dan tetap di sana sampai kematiannya. Ketika dia sakit parah yang menyebabkan kematiannya, beberapa teman datang kepadanya di tengah malam. Hudzaifah bin Al-Yaman bertanya, jam berapa sekarang? Fajar sudah dekat, jawab mereka. Aku berlindung kepada Tuhan Fajar yang membawaku ke neraka, kata Hudzaifah. Siapa di antara kamu yang membawa kapan itu? Tanya Hudzaifah. Jawab mereka. Saya tidak membutuhkan kapan yang mahal. Jika saya baik menurut penilaian Tuhan, Dia akan menggantinya dengan kapan yang lebih baik untuk saya. Tapi jika aku tidak baik di matanya, Dia akan melepaskan kain kapan dari tubuhku, kata Hudzaifah. Kemudian dia berdoa, ya Tuhan, Anda tahu bahwa saya lebih suka miskin daripada kaya. Saya lebih suka sederhana daripada kaya, dan saya lebih baik mati daripada hidup. Setelah doa seperti itu, Hudzaifah bin Al-Yaman meninggal. Semoga Allah Ta'ala menjaga rahmatnya. Beliau wafat di kota Madiin pada tahun 35 atau 36 Hijriah, 40 hari setelah wafatnya sahabat Utsman bin Affan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.